Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan video presentasi tentang media pembelajaran berbasis ICT pada lari. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Gazi Al-Ghifari Ridwan dengan NPM 211305107 dan saya Dwiki Ramadhani Akbar NPM 211305102. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian dan sejarah lari. Olahraga lari adalah langkah cepat yang pada saat dilakukan membuat tubuh jadi memiliki kecenderungan melayang akibat hanya ada satu kaki yang menjejak tanah dalam satu waktu. Olahraga lari adalah cabang olahraga atletik yang terdiri dari lari jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh, estafet, dan lari gawang. Olahraga ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno saat Olimpiade pertama kali diadakan. Sejarah olahraga lari perlombaan lari resmi sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Dan dahulu kegiatan ini seringkali diadakan sebagai bagian dari ritual keagamaan, termasuk saat pertama kali diikutkan sebagai cabang olahraga di Olimpiade zaman Yunani kuno, tahun 776 sebelum Masehi. Perkembangan olahraga lari modern dimulai pada tahun 1800-an di Inggris. Pada tahun 1860, negara tersebut mengadakan perlombaan lari amatir untuk pertama kalinya. Pada tahun 1896, Olimpiade modern pertama kali digelar dan diperlombakan yang sama, dan lari secara resmi menjadi olahraga yang dipertandingkan secara internasional. Lalu di tahun 1913, perwakilan 16 negara membentuk International Amateur Athletic Federation atau yang disingkat IAAF. Hingga saat ini IAAF masih berdiri dan menjadi organisasi yang membuat aturan baku bagi olahraga lari di seluruh dunia. Yang kedua, macam-macam lari. Macam-macam lari terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama lari jarak pendek, yang kedua lari jarak menengah, yang ketiga lari jarak jauh, yang keempat lari estafet, dan yang kelima lari gawang. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah nomor lari yang dipertandingkan pada jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Cabang olahraga lari ini juga dapat disebut sebagai lari sprint, lomba lari jarak pendek. Pada perlombaan besar dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Lari jarak menengah. Lari jarak menengah dibagi menjadi 2 jarak, yaitu 800 meter dan 1500 meter. Untuk nomor lari 800 meter, pelari memulai pertandingan dengan start jongkok. Sedangkan pada nomor 1500 meter, pertandingan dimulai dengan start berdiri. Lari jarak jauh. Nomor lari jarak jauh dipertandingkan pada jarak di atas 500 meter. Jarak lari jarak jauh yang sering diperlombakan adalah nomor 500 meter, 10.000 meter, dan lari maraton 42.195 meter. Lari jarak jauh 500 meter dan 10.000 dapat dipertandingkan dalam lintasan di stadion maupun di jalan raya. Sementara itu, lari maraton umumnya diadakan di jalan raya. Lari estafet. Lari estafet atau lari sambung adalah nomor lomba lari yang dilakukan secara beregu, dan tiap pemain di regu tersebut harus menempuh jarak tertentu. Sebelum memberikan tongkat penyambung lomba atau tongkat estafet ke teman satu tim yang ada di depannya, pada perlombaan resmi, jumlah lari estafet yang bertanding dalam satu tim biasanya berjumlah 4 orang. Lari estafet yang sering dilombakan berjarak 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Artinya, tiap orang dalam regu tersebut wajib berlari sejauh 100 atau 400 meter sebelum
akhirnya bisa mencapai teman satu tim yang ada di posisi selanjutnya dan memberikan tongkat estafet untuk melanjutkan lomba. Lari gawang. Lari gawang adalah nomor lomba lari yang dilakukan dengan cara melompati gawang atau rintangan hingga mencapai garis finish. Jarak yang dipertandingkan ada 3, yaitu 100 meter putri, 110 meter putra, dan 400 meter untuk nomor putri maupun putra. Tinggi gawang yang digunakan pada tiang nomor pertandingan berbeda. Tinggi gawang yang digunakan dalam lomba lari 100 meter adalah 0,84 meter, dan untuk 110 meter adalah 1067 meter, 1,67 meter. Untuk jarak 400 meter putri, tinggi gawang yang digunakan adalah 0,762 meter, dan untuk putra 0,114 meter. Teknik berlari. Teknik berlari yang pertama yaitu bersedia, siap, dan ya. Setelah aba-aba ya, pelari melesat ke depan. Terus pendaratan kaki menggunakan telapak kaki bagian depan. Kemudian sikap pandang condong ke depan dan pandangan lurus ke depan. Kemudian ayunkan lengan dengan kuat ke depan dada dan tangan mengepal. Kemudian otot leher rileks dan menahan napas pada saat lari. Gambaran lintasan lari. Inilah gambaran lintasan lari. Dan peralatan yang digunakan, yang pertama adalah stopwatch, start block, yang ketiga video rekaman kamera atau handphone, yang keempat gawang atau lari gawang, yang kelima tongkat estafet, dan yang terakhir peluit. Adapun fungsi peralatan yang digunakan, stopwatch untuk menghitung satuan waktu berdasarkan jarak yang ditempuh dan kecepatan tertentu. Start block menahan kaki para peserta saat mereka mendorong badannya untuk mulai berlari agar tidak tergelincir. Kamera mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar, diam maupun bergerak, yang merupakan hasil proyeksi pada sistem lensa. Kemudian gawang sebagai halang rintang para pelari yang dimana melewatinya dengan melompat dengan tinggi 33,0 in. Tongkat estafet sebagai alat sambung dari pelari satu ke pelari lainnya. Peluit sebagai penanda atau peringatan awal perlombaan dimulai. Sekian, terima kasih. Tahu nggak kalian, kalau berlari itu sebenarnya sangat simpel untuk dilakukan. Tapi bila dilakukan dengan benar, ternyata lumayan rumit. Berlari itu bukan sebuah gerakan yang hanya dilakukan oleh satu atau dua otot saja, tetapi merupakan kombinasi pergerakan dari seluruh sistem kerja tubuh, mulai dari ujung kaki sampai kepala. Semua itu harus bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan benar, dan harus dilakukan secara sinergi dan bersamaan. Untuk melakukan gerakan lari yang baik dan benar itu, kita memerlukan sebuah latihan yang khusus dan spesifik. Nah, mungkin kalian sering melakukan gerakan seperti ini pada saat berlari. Misalnya berlari dengan memutar tubuh bagian yang atas, lari jinjit, lari dengan tangan di samping tubuh, lari overstriding, dan lari dengan menyeret kaki. Gerakan-gerakan ini bisa terjadi karena para pelari kurang mengenal atau memahami tubuhnya sendiri. Yang terjadi ialah mereka bisa melihat bagaimana temannya bergerak dan mencoba mengikuti cara temannya berlari, sehingga tubuh mereka tidak berlari sesuai dengan irama yang ada. Untuk itu, dalam video ini saya akan menunjukkan posisi tubuh yang benar saat berlari. Ayunan tangan dan bahu. Bahu jangan sampai jatuh ke depan atau slouching ke depan dan mengayun dengan baik. Peletakan kaki saat melangkah sedikit keluar, bukan ke tengah badan. Posisi kaki. Usahakan pada saat berlari kaki kita mengarah lurus ke depan. Semoga tips-tips tadi dapat berguna buat teman-teman semua agar bisa berlari dengan baik dan benar.